Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, Prodi PGMI semester 3 dengan mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampu oleh Ibu Mega Riyawati MPD. Kami di sini akan menampilkan sebuah podcast. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, saya Surah Angelina, saya Yuni Sahara, saya Muntaza. Kami bertiga di sini akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampu oleh Ibu Dosen Mega Riyawati MPD. Kami dari Prodi PGMI semester 3, Kampus Institut Agama Islam Miftahul Tanjung Pinang. Baiklah, saat ini kami sudah berada di rumah narasumber. Kita langsung saja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore juga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami di tengah kesibukan Ibu. Di sini saya dan teman-teman saya ingin memenuhi tugas kuliah kami, yaitu keterampilan berbahasa, yang dimana ini adalah tugas wawancara. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muntaza. Saya Yuni Sahara. Saya Surah Angelina. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan wawancara, kami ingin mengenal Ibu. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi kami ingin tahu nama Ibu. Boleh. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Fajriah SPDGR. Saya mengajar di SD Negeri 017 Bukit Bestari. Sebelumnya saya juga mengajar di Pelita Nusantara dan SMP Negeri Tanjung Pinang. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Dari kita gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya kami mohon izin Ibu, ini wawancara kita hari ini akan kita bikin video. Apakah boleh Bu? Boleh. Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama kepada Yuni. Pertanyaan pertama Ibu, itu sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah yang Ibu akusi? Oke, baik. Sekarang saya mengajar di SD Negeri 017 Bukit Bestari. Itu baru tahun 2023. Kebetulan saya mengikuti P3K, alhamdulillah lulus. Jadi 2023. Nah, sebelumnya saya mengajar di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Itu 5 tahun dari 2018 sampai 2023. Nah, sebelum dari SMP 7 saya juga mengajar di Pelita Nusantara SMA dari tahun 2016. Jadi dari tahun 2016 sampai 2023. 2025 lah ya sekarang ya. 2026 bahkan. Iya, lama ya Bu. Iya. Terus sebenarnya mata pelajaran apa yang Ibu aku sekarang? Sekarang itu saya di SD, jadi di SD itu guru kelas. Kalau guru kelas itu kita harus bisa ya. Iya. Jadi saya mengajar bahasa Indonesia, matematika, pendidikan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, TK, IPAS. Kalau dulu kan IPA, IPS ya, sekarang gabung IPAS. Kemudian mata lokal, budaya Melayu ya, mata lokalnya, terus bahasa Inggris juga, apalagi MTK, IPAS, bahasa Indonesia, PKN, pendidikan Pancasila ya, bahasa Inggris, seni budaya, Ini semua mata lokal ya, semua mata pelajaran kecuali agama Islam, pendidikan agama Islam dan olahraga atau PJOK. Itu Bu, waktunya itu disesuaikan atau gimana? Misal nih, kan tadi mata pelajaran itu banyak. Nah, misalnya di hari Senin atau di hari itu sesuai dengan jadwalnya atau gimana? Iya, jadi di sekolah itu seperti keren juga dulu ada jadwal mata pelajarannya. Jadi selama 1 minggu itu kita semua pelajaran kita ajarkan dan sesuai juga dengan jumlah JP-nya. Tiap minggu itu ada JP-nya. Misalnya bahasa Indonesia itu ada 8 JP. Jadi 1 minggu itu bisa 3 kali pertemuan. Jadi tiap hari itu kita bakalan masuk dari pagi sampai pulang anak itu belajar di sekolah, kecuali di jam belajar agama sama PJOK atau olahraga itu ada guru tersendiri. Selebihnya guru kelasnya. Jadi saya sama anak itu 1 tahun itu 1 kelas 1 tahun gurunya cuma 1.
guru kelasnya, sama dengan guru agama sama guru olahraga. Jadi jadwalnya tiap hari jumpa mereka, makanya itu aja seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya itu, apa alasan ibu memilih profesi sebagai guru di SD? Oke, alasannya saya mengajar profesi guru itu karena cita-cita saya memang pengen menjadi seorang pengajar. Dulu waktu kecil itu saya terinspirasi dari almarhum ayah saya karena juga sebagai guru, seorang guru. Jadi saya terbiasa dari kecil itu dibawa ayah ke sekolah. Jadi dari umur 3 tahun saya udah melihat ayah saya mengajar. Kebetulan dulu juga kepala sekolah. Jadi umur 5 tahun itu saya udah SD. Nah, jadi cita-cita saya tuh kalau ditanya dosen sebenarnya. Tapi alhamdulillah Allah juga memberikan saya rezeki menjadi guru karena menjadi seorang pengajar juga. Jadi dari dosen jadinya guru dan alhamdulillah karena cita-cita saya menjadi seorang pengajar. Terus pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara ibu menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh siswa, khususnya untuk anak SD ini? Iya. Karena kan kita tahu kan di SD itu kan muridnya itu susah memahami materi, nah gimana cara gurunya? Iya benar sekali. Jadi apalagi di SD itu daya tangkapannya beda-beda ya, unik-unik ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan tuh kalau di si anak SD itu belajar sambil bermain. Jadi biar seru anak-anak itu ya seperti kita ngajar pada umumnya, kita berdoa dulu, terus ice breaking ya, ajak anak itu untuk bermain dulu biar mereka tuh semangat ya. Jadi kita harus menggunakan teknik atau metode yang menarik bagi mereka. Jadi kita harus buat kesepakatan dulu ya. Terus mereka juga tertarik itu dengan praktek ya, tidak hanya sekedar belajar monoton aja, tapi mereka juga antusias dengan praktek ya. Kinestetik mereka tuh ada juga yang suka bergerak gitu. Jadi dibawa dengan lagu pembelajaran juga mereka suka. Jadi pembelajaran itu tidak membosankan gitu. Jadi bisa dengan lagu, bisa dengan bermain, menggunakan media pembelajaran yang sangat menarik. Mereka juga menonton, mereka juga turut andil. Jadi bermain belajar sambil bermain. Itu yang membuat mereka Itu lebih efektif ya kalau bisa menggunakan media itu. iya. Terus pertanyaan selanjutnya itu, metode pembelajaran apa yang paling sering ibu gunakan di sekolah? Banyak sebenarnya ya, jadi macam-macam ya. Yang ibu sering gunakan. PBL, problem based learning ya kan, berbasis masalah misalnya kita kasih masalah apa, jadi mereka berpikir kritis, baru mereka mengerjakan, lalu itu berdiskusi, mereka presentasi gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya kita gunakan sehari-hari, tapi ya itu tadi PBL yang paling sering saya gunakan. Selama pembelajaran berlangsung, hal apa yang berkesan dalam hidup ibu? Pembelajaran yang paling berkesan, Pengalamannya. pengalaman yang paling berkesan. Ketika mengajar itu sukacitanya, suka dukanya pasti banyak ya. Jadi yang paling berkesan itu menurut saya apabila saya mengajar, kemudian anak itu bisa mendapatkan prestasi, apalagi ketika mereka ikut lomba dan kita menjadi guru pembimbing atau guru pelatihnya, pembinanya mengikuti lomba. Jadi itu menurut saya yang paling berkesan karena kita memang mengajarkan anak itu dari nol ya ibaratnya ya, tapi mereka juga ada dasarnya kemampuan. Jadi itu yang paling berkesan. Mereka kita ajarkan, mereka berlomba, terus mereka menang, mereka mendapatkan penghargaan atas usaha mereka sendiri. Tapi itu yang paling berkesan menurut saya, proses perjuangan mereka untuk mengikuti lomba dan mendapatkan prestasi. Itu sih yang paling berkesan. Selain mengajar ya, mengajar sebenarnya sangat berkesan, tapi yang paling berkesan itu ketika kita membina untuk membawa anak itu lomba dan mendapatkan hasilnya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar Ibu saat menghadapi siswa SD ini? Tantangan terbesar untuk menghadapi siswa itu ketika mereka belajar itu yang menyesuaikan dengan beragam karakter siswa ya. Mungkin lebih ke adab ya, namanya anak-anak ya. Jadi kalau kita namanya anak-anak itu kadang nggak bisa sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kitanya yang harus menyesuaikan dengan kondisi mereka. Kalau kita paksakan keinginan kita, mereka misalnya belajar waktu tenang dia itu tidak bisa. Jadi kita tuh harus menyesuaikan dengan mereka dan kita juga harus punya teknik yang beragam juga agar bisa menguasai kelas.
misalnya ketika kita lagi ngajar nanti tiba-tiba ada yang bercanda aja kan, jadi kita kadang kalau marahin juga nggak nyaman kan belajarnya, jadi kadang kita ikut nimbrung apa tuh yang dibahas misalnya kan. Nah, jadi kita tuh harus punya apa ya, mood yang baik terus gitu, namanya manusia ya, kadang kita tuh dituntut harus perfect ketika mengajar di depan siswa dengan beragam beban pikiran kita gitu kan. Kadang ya itu tantangannya menghadapi sikap anak-anak itu ketika kita mengajar itu, kita harus bisa menyesuaikan dengan tingkah laku mereka, terus kita juga harus punya persiapan ya agar pembelajaran itu menarik, menyenangkan, tidak membosankan. Jadi ilmu yang kita sampaikan, terus anak-anak juga merasa nyaman. Itu kita tuh harus punya mental yang kuat, punya persiapan yang kuat. Jadi banyak sebenarnya yang perlu kita persiapkan. Makanya guru itu harus belajar dulu sebelum mengajar. Jadi harus menguasai kelas. Itu namanya anak-anak ya, apalagi beragam watak ya. Jadi karakter anak kan gaya belajar juga berbeda-beda. Jadi kita harus menguasai. Mungkin kalau belajarnya mungkin bisa, tapi ketika menghadapi mood mereka yang macam-macam, kita juga harus punya mood yang bajai gitu. Jadi harus ceria, harus semangat, harus happy ya. Jadi kita menjaga mood mereka dan menjaga mood kita juga agar pembelajaran itu bisa menyenangkan dan tersampaikan dengan baik. Berarti Bu, membangun kedekatan dengan siswa itu juga bagus ya Bu? Iya, itu sangat penting. Misalnya ada Buat beberapa mereka siswa nyaman. kadang siswa tuh rasanya nggak nyaman sama kita. Iya. Gimana cara guru tuh mendekati siswa itu sendiri? Nah, kan ada nih siswa yang kayak dia itu pendiam. Kita tuh kan mau menjalin hubungan sama itu susah. Nah, gimana cara upaya guru yang dikasih? Iya, jadi sebelum kita mengajar itu biasanya di awal semester itu kita melakukan diagnostik ya, asesmen dulu. Asesmen diagnostik mengetahui kemampuan siswa itu. Karena gaya belajar siswa kan berbeda-beda ya. Ada yang gaya belajar kinestetik, yang dia suka bergerak, ada yang dia suka menulis, auditori juga kan. Jadi macam-macam. Jadi kita tuh melakukan tes dulu sesuai dengan kemampuan dia, gaya belajarnya apa, hobinya apa yang mereka sukai. Jadi kita kan sudah melakukan melakukan tes tadi, diagnostik tadi, sehingga kita bisa punya strategi gimana cara pendekatan mengajarnya. Kayak dulu tuh ada namanya pembelajaran diferensiasi ya, gaya belajar menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi anak-anak yang sulit berbicara tadi itu tidak bisa kita paksakan sama dengan anak yang aktif gitu. Nah, sehingga tugas dan cara menjelaskannya juga berbeda-beda gitu. Jadi tugas mereka itu tidak bisa kita samakan. Saya satu kelas 30 anak, jadi kita kasih soalnya sama, tidak bisa. Kayak kita harus melakukan tes diagnostik tadi, mengetahui kemampuan mereka, kemampuan dasar mereka. Kita harus tahu juga gaya belajar mereka. Jadi ketika kita menjelaskan materi itu harus sesuai dengan apa yang mereka tahu gitu. Jadi dari cara penyampaiannya berbeda, kita kasih tugas yang berbeda. Pendekatannya misalnya anak itu sukanya kira-kira bergerak, nggak mungkin kan kita suruh dia nulis terus gitu. Jadi menyesuaikan dengan kemampuannya. Jadi kalau anak-anak yang itu, yang kita pendekatan. Kalau anak yang kurang tadi kita harus lebih intensif, lebih sering pendekatan dengan mereka. Kalau anak-anak yang sebaliknya justru yang aktif itu, mereka kita kasih tugas sesuai kemampuan mereka yang lebih. Terus mereka apabila sudah selesai, mereka bisa jadi tukang sebaya untuk kawan-kawannya yang aktif tadi. Jadi kita nggak bisa samakan juga. Kita mengurutkan juga, terus kita buat kelompok-kelompok juga, intinya biar mereka itu yang penting tersampaikan tujuan pembelajarannya, tugasnya, materinya, tapi untuk hasilnya tidak boleh disamakan karena kemampuan mereka berbeda-beda. Makanya tugasnya tadi berbeda-beda. Terus anak yang nggak aktif tadi itu kita lebih intens pendekatan sama mereka sehingga tujuan pembelajaran itu tersampaikan. Bagaimana cara ibu mengatasi jika ada anak yang berkelahi, bertengkar gitu saat pembelajaran berlangsung? Itu namanya anak SD kadang ada juga ya. Terkadang mereka itu ketika sebelum belajar itu mereka udah ada konflik, ketika udah belajar itu baru ada muncul, tapi jarang sebenarnya, tapi ada yang seperti itu. Nah biasanya itu kita tenangkan dulu, kita tanya dulu, nggak bisa kita langsung hakimi di depan orang-orang. Jadi kita selesaikan, kita tanya dulu pendekatan ada apa, yang
satunya mereka berkelahi itu kan mood ya, kalau main tangan itu kan biasanya kalau ada gurunya mereka nggak berani. Jadi kita tenangkan, kita tanya gitu ya, segitiga restitusi biasanya kita terapkan, terus kita tanya juga pendekatan sama dia, coaching misalnya mereka tuh maunya apa sehingga mereka tuh bisa mencari solusinya sendiri terhadap masalahnya. Kita ingatkan juga bahwa kita ada kesepakatan kelas biasanya. Jadi sebelum belajar itu kita harus ada kesepakatan kelas agar mereka itu nyaman belajarnya. Jadi kalau mereka tuh misalnya berkelahi, kalau di kesepakatannya kan mereka nggak boleh bully, nggak boleh kelahi misalnya kan, tapi mereka melanggar itu. Kita ingatkan kembali, ingat kesepakatan kelas kita apa, dan itu tidak boleh kita hukum karena itu bertentangan dengan kurikulum kita kan, tidak boleh menghukum mereka karena itu berdampak yang tidak baik juga bakalan mereka ulang lagi. Jadi kita kasih mereka bimbingan, terus biar kita kasih pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mereka tuh bisa berpikir, oh iya, jadi kesadaran dirinya tuh ada, disiplin positifnya itu ada muncul. Kayak kita berkesempatan kelas, kemudian kita harus sering mengingatkan juga, kita lakukan teknik segitiga restitusi, terus kita ingatkan lagi disiplin positifnya gitu. Jadi sering sisi tanya jawab juga, curhat. Kadang nggak semua masalah harus kita selesaikan di dalam kelas, teman-temannya nanti kan jadi tahu. Ada juga masalah mereka yang pribadi internal itu kita selesaikannya di luar kelas. Jadi lebih ke face to face, tatap mata gitu. Jadi mereka tuh nyaman, kadang mereka curhat. Jadi di sekolah itu kita tidak hanya sebagai guru, tapi kita juga bisa sebagai teman. Ya. Kadang itu enak, tapi di lapangan juga terkadang itu pasti ada ini juga ya, namanya anak-anak lomba ya, seperti itu biasanya. Tapi tetap mereka itu nanti ujung-ujungnya setelah kita wawancara berdua misalnya deklarasi, ujung-ujungnya mereka mengakui kesalahannya dan mereka apa yang mereka lakukan dan mereka maaf. Jadi mereka terbiasa dengan mengakui kesalahannya dan berdamai. Itulah tadi teknik disiplin positif, terus kesepakatan kelas sama teknik segitiga restitusi, yang dimana kita tanya jawab sehingga mereka itu mengakui kesalahannya dan mereka mencari solusinya ke depannya harus bagaimana. Jadi kesadaran diri mereka tuh ada dengan pertanyaan itu bobotnya. Jadi Bu, saya ingin bertanya, bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa? Sangat penting, sangat besar juga peran guru itu. Tapi yang paling besar itu sebenarnya adalah peran orang tua juga. Jadi peran guru itu ya sangat besar dalam mendidik, mengingatkan, menasehati, membimbing, mengajar ya. Jadi tidak hanya itu, tapi dalam karakter untuk adab lah ya, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu, sehingga tidak hanya sekedar mengajar saja. Kalau kita mengajar saja mungkin enak ya, guru semua orang juga bisa mengajar, tapi mendidik itu yang lebih sulit karena adab yang kita tingkatkan gitu ya, ibaratnya itu sikap anak-anak itu yang tak bosan-bosan menasihati, mendidik, mengajar mereka, karena mereka juga motivasi sehingga guru itu juga bisa menginspirasi gitu. Jadi banyak sekali peran guru itu sebenarnya, tapi semua itu tidak bisa tercapai apabila tidak ada kerjasama dengan orang tua, karena orang tua itu juga perannya sangat besar. Orang tua itu ibaratnya 24 jam satu hari itu di sekolah paling cuma 8 jam, sisanya kan di rumah. Jadi peran penting orang tua itu juga sangat besar karena guru pertama mereka itu adalah orang tua. Iya, pembahas mereka itu adalah orang tua. Jadi ya mereka pasti bawa karakter dari rumah. Jadi guru itu ya membentuk bakat mereka aja sebenarnya, mengembangkan dadanya padi yang kita tanam gitu ya. Iya, tapi di rumah juga sangat penting. Jadi sangat besar peran guru dan orang tua juga pasti besar. Oke, baik Bu. Bagaimana cara Ibu mengatasi atau menghadapi siswa yang kurang minat motivasi belajar? Nah, ini PR kita sebenarnya ya, karena kita kadang kita tetap melakukan usaha agar mereka itu menarik. Ya, itu tadi salah satunya pembelajaran itu menyenangkan, tidak harus selalu mencatat ya. Kadang kita banyak sekali teknik atau metode pembelajaran ya,
berbasis teknologi, apalagi sekarang udah ada TV digital ya, banyak sekali. Jadi games, tapi belajar menggunakan sambil bermain games, terus menonton video gitu. Mereka juga LKPD mereka mengerjakan, jadi ya ada ice breaking, jadi banyak praktik di lapangan gitu. Jadi pembelajaran itu tidak membosankan, yang penting tersampaikan tadi apa yang ingin kita ajarkan, tujuan pembelajaran itu tersampaikan. Terus ya macam-macam, nyanyi ya kan, banyak geram, menggunakan media-media pembelajaran yang seru gitu ibaratnya, menggunakan teknologi. Jadi banyak sekali cara, tapi kalau anak-anak yang tidak minat ini kan nggak mungkin dia tidak minat semua, namanya belajar ya. Mungkin dia tidak minat menulis, tapi dia minatnya mungkin bercerita di depan. Mereka suka melihat gambar, mereka lebih suka melihat video gitu. Jadi macam-macam, makanya kita mengajar itu tidak boleh membosankan, kita juga harus kreatif gitu. Jadi kadang ngajar itu nggak hanya sekedar berceramah, tapi kita tanyakan juga video, kita tanyakan juga mereka juga ada prakteknya, ada berbicara ke depan. Jadi seru. Kadang mereka diskusi dengan temannya aja kan seru, tanya jawab dengan temannya. Jadi macam-macam sih. Jadi dengan adanya TV digital itu sangat membantu ya Bu. Apakah anak-anak itu senang Bu dengan Happy sekali mereka. Kalau bisa mungkin tiap hari kalau bisa. Karena memang seru, kita juga seru. Jadi sangat membantu karena apalagi sekarang perkembangan zaman itu sangat pesat ya. Anak-anak itu terkadang lebih bisa belajar sendiri kalau dari gawai ya. Tapi TV digital itu kan membantu kita, apalagi program pemerintah memberikan bantuan itu. Ya, jadi kita memanfaatkan fasilitas itu. Makanya guru itu harus tetap juga, guru itu harus cepat belajar juga, beradaptasi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi. Sangat membantu. Karena di situ ada video, ada soal, kita buat juga ya. Gitu. Jadi sangat membantu dan lebih cepat. Media juga harus kita. Media itu tidak harus sulit, tidak harus mahal-mahal. Media pembelajaran itu yang ada di sekitar kita juga bisa. Saya kita belajar matematika tentang bangun ruang, misalnya bungkus, ikan balon. Jadi yang ada di sekitar kita, contoh-contohnya apa aja. Jadi mereka tuh bisa bernalar kritis. Nah, jadi mereka tuh bisa melihat keadaannya. Jadi nggak usah nggak ada nih medianya kita harus cari pusing kan, udah dari bahan yang ada di sekitar kita juga ada. Dari tempat tisu, dari ruangan kelas, macam-macam. Jadi macam-macam sih. Jadi intinya kalau guru ini harus kreatif lagi. Iya benar. Terkadang yang hal tentang di lingkungan tuh mereka tuh lebih cepat nangkepnya daripada kita jauh-jauh mikirnya, tapi yang ada di sekitar mereka tuh banyak, jadi mereka tuh lebih cepat seperti itu. Menanya Ibu kan, ini kan sebelum ngajar di SD kan ada di SMP. Nah, Iya. jadi perbedaannya gimana Bu? Di SD dan di SMP tuh gimana? Susahnya ngajar gimana? Cara Iya. beradaptasinya gimana? Negara nih. Iya benar. Sebelumnya kan saya di SMP ya, SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Itu kalau di SMP saya mengajar itu mata pelajaran. Jadi dulu itu terbeli mata pelajaran. Dulu sebenarnya saya mengajar bahasa Indonesia dan juga mengajar seni budaya. Jadi di SMP itu saya mengajar 2 mata pelajaran, bahasa Indonesia dan seni budaya. Nah, kalau di SMP itu kan jadwal pelajaran seni atau bahasa aja di kelas yang saya ajarkan. Saya 24 jam ngajarnya, ada misalnya 7 kelas. Jadi 7 kelas itu aja saya belajar. Saya ajar setiap pelajaran, jadwalnya saya baru saya masuk fokus ke pelajaran itu aja. Tapi kalau di SD saya kan guru kelas, jadi harus semua pelajaran ya. Jadi kelasnya cuma 1, tapi itu terus setiap hari masuk dengan berbeda pelajaran. Itu kalau berbeda dengan SMP. Tapi kalau di SD cuma guru agama sama olahraga janda yang fisik. Jadi sebenarnya tuh di SD saya mengajarnya cuma 1 kelas, anaknya misalnya 24 siswa, itu aja selama 1 tahun saya ngajarnya. Tapi berbagai macam pelajaran, jadi perangkatnya lebih banyak dong, ya kan? Perangkat belajarnya semuanya harus disiapin dong, gitu kan, dari bahasa Indonesia, IPK, IPAS, PKN, bahasa Inggris, mata lokal, seni budaya, gitu. Jadi semuanya tuh saya buat perangkatnya. Kalau dibilang perangkatnya lebih banyak di SD karena semua pelajaran. Tapi enaknya di SD itu pokoknya cuma sampai itu terus enaknya selama 1 tahun. Nah, tapi kalau di SMP, saya kan misalnya ngajar 7 kelas atau 9 kelas gabung dari bahasa Indonesia sama seni budaya. Jadi anaknya banyak kan? Nah, ada 9 kelas misalnya, tapi ngajarnya cuma 2 mata pelajaran. Perangkatnya kan cuma 2 mata pelajaran, tapi anaknya yang banyak, mengoreksi ujiannya yang banyak.
Jadi suka dukanya ada, plus minusnya ada. Tapi kalau ditanya gimana yang lebih seru ngajarnya, sama saja. Karena setiap sekolah itu pasti punya tantangannya tersendiri. Kalau di SD kita lebih santainya itu belajar sambil bermain juga, di SMP juga gitu. Cuman di SD ini ya mungkin belajar sambil bermain, tapi karakter anaknya yang agak ekstra, kitanya harus moodnya juga. Terus enaknya tuh di SD kita pulangnya lebih cepat, jam setengah 1 udah pulang. Kalau di SD kan sampai sore misalnya. Jadi plus minusnya. Kalau di SD lebih nyaman sih karena lebih dekat dari rumah, pulangnya anaknya juga lebih cepat. Kalau di SMP enaknya anaknya di SMP lebih cepat mengerti, anaknya ramai, ada jam nyantainya juga, tapi ya banyak siswanya yang dipakai di sini. Seperti itu. Baik Bu, bagaimana cara Ibu melakukan penilaian terhadap pembelajaran siswa? Penilaian itu di rapor itu penilaian juga banyak ya aspek yang kita ambil. Jadi dari sikap mereka, dari kehadiran mereka, dari keaktifan mereka, dari tugas-tugas mereka ya, tugas harian, nilai harian ya, terus ulangan mereka, ujian nilai akhir mereka. Jadi itu semuanya kita gabung terus kita bagi. Jadi kadang ada juga yang nilai ujiannya tuh tinggi, tapi nilai tugasnya, nilai ulangannya mungkin kosong karena dia tidak hadir atau apa, itu juga berpengaruh. Kehadiran juga berpengaruh. Jadi banyak sekali aspek yang kita ambil, tidak hanya sekedar ujian akhir saja, tapi dari kehadiran, sikap, ya, terus tugas-tugas harian, ujian, ulangan mereka semuanya kita ambil. Oke, baiklah Ibu. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Apa harapan Ibu terhadap perkembangan sekolah pendidikan kita ini untuk kedepannya? Apa saya kedepannya itu berharap semoga pendidikan di Indonesia itu bisa lebih maju lagi, menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi, generasi emas yang sangat menginspirasi juga untuk teman-temannya gitu. Jadi guru juga dipermudah untuk administrasinya gitu, sehingga guru itu bisa fokus dalam mengajar saja gitu. Tapi administrasi juga dibuat gitu, karena itu memang tugas pokok guru ya, tapi ibaratnya itu dipermudah sehingga guru itu lebih fokus untuk mengajar siswa, terus tidak mentok hanya di nilai saja, tapi di adabnya juga. Jadi menghasilkan siswa-siswa yang memiliki adab yang lebih tinggi gitu, karena kan sekarang kita dengan berbagai macam ya kebijakan, sehingga kadang membuat orang bertanya, kok anak zaman sekarang adabnya lebih kurang gitu ya timbang dulu gitu, karena dulu sama sekarang berbeda gitu, dengan kurikulum juga yang berbeda. Jadi harapannya tuh semoga dengan kebijakan kurikulum yang baru sehingga bisa juga membantu ke adab perilaku siswa juga lebih bagus. Jadi mereka itu ada kesadaran diri juga. Nah harapannya itu pendidikan lebih maju, gurunya bahagia, sejahtera gitu. Jadi banyak juga harapannya tuh mahasiswa-mahasiswa yang ingin bercita-cita menjadi guru. Karena mungkin ada juga yang kurang berminat, mungkin dari kesejahteraan guru ya. Jadi bahagiakan dulu gurunya, sejahterakan gurunya sehingga bisa membahagiakan juga murid-muridnya. Jadi itu perlu ya. Jadi kalau guru-guru di luar negeri mungkin gajinya besar, nah, tapi kita tetap harus bersyukur di Indonesia juga alhamdulillah sudah diperhitungkan juga, sudah ada kesejahteraan juga. Jadi semoga pendidikan Indonesia lebih maju lagi, anak-anak kita juga banyak prestasinya sehingga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Guru juga bahagia, sejahtera. Harapan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan tadi. Sangat bermanfaat bagi kami, menambah wawasan baru untuk kami, Dan bisa harapan. menjadi contoh sebagai kami ya, untuk jadi calon guru. Amin. Semoga jadi guru yang sukses, bahagia ke depannya ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Kalian juga semangat ya. Sukses selalu ya.
Semoga bisa jadi guru yang hebat dan inspirasi anak didiknya. Amin. Oke, baiklah teman-teman. Pada kesimpulan hari ini, wawancara kita yaitu guru SD, salah satu guru SD di Tanjung Pinang. Kesimpulannya, guru SD memiliki peran penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Guru menyampaikan materi, mengelola kelas, serta menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, guru berupaya mengatasinya melalui metode pembelajaran yang bervariasi dan kerja sama dengan orang tua demi perkembangan siswa yang optimal. Baik teman-teman, sekian dari wawancara kami pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Apabila kami ada kesalahan, kami minta maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.